Tragedi Westerling, Desember 1946 sampai Februari 1947. Pada Desember tahun 1946 hingga Februari 1947 telah terjadi pembantaian sipil di Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi selama operasi militer counterinsurgensi yang dilakukan oleh pasukan Belanda, Depot Special Troepen, atau biasa disebut DST, yang dipimpin oleh Raymond Pierre Paul Westerling, sehingga peristiwa ini dikenal sebagai pembantaian Westerling. Aksi brutal yang berlangsung lebih kurang 2 bulan itu menghabisi ribuan warga sipil dan pejuang di Sulawesi Selatan. Apakah yang melatar belakangi peristiwa tersebut dan siapakah sebenarnya Raymond Westerling? Berikut penjelasannya. Raymond Westerling lahir di Istanbul, Kesultanan Utsmaniyah pada tanggal 31 Agustus 1919, meninggal di Purwomen, Belanda pada tanggal 26 November tahun 1987 pada umur 68 tahun. Ia adalah komandan pasukan yang terkenal karena memimpin pembantaian Westerling sekitar tahun 1946 hingga 1947 di Sulawesi Selatan dan mempercoba kudeta APRA di Bandung, Jawa Barat. Westerling lahir sebagai anak kedua dari Polres Sterling yang merupakan orang Belanda dan Sophia Mozu yang merupakan orang Yunani. Westerling dijuluki si Turki karena lahir di Istanbul. Dia mendapatkan pelatihan khusus di Skotlandia. Westerling masuk di dinas militer pada tanggal 26 Agustus 1941 di Kanada. Pada tanggal 27 Desember 1941, ia tiba di Inggris dan bertugas di Brigade Princess Irene di Wolverhampton, dekat Birmingham. Westerling termasuk 48 orang Belanda sebagai angkatan pertama yang memperoleh latihan khusus di Komando Basic Training Center Ensonhire di pantai Skotlandia yang tandus, dingin, dan tidak berpenghuni. Lalu, latihan yang sangat keras dan berat, mereka dipersiapkan untuk menjadi komandan pasukan Belanda di Indonesia. Pada bulan Januari 1942, tentara Jepang menyerbu Indonesia kendati Belanda melawan, namun harus menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, orang Belanda, baik sipil dan militer, Mausho ataupun noni Belanda, ditahan oleh Jepang lalu ditempatkan di kamp-kamp interniran yang tersebar di Pulau Jawa. Sementara itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Mook, melarikan diri ke Australia. Kemudian pada tanggal 3 April 1944, Van Mook membentuk pemerintahannya di pengasingannya, Australia, yang disebut NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Namun tentara sekutu mengalahkan Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945. Maka pemerintahan sipil di Indonesia diserahkan kepada NICA. Tentu saja mereka senang karena dapat menjajah Indonesia kembali. Di bawah Westerling, dalam DST terdapat pembantu Letnan Vermalen. Pasukan itu tidak langsung beraksi. Beberapa hari setelah tiba, tampaknya setelah mengumpulkan data intelijen, pada tanggal 10 Desember tahun 1946 bergeraklah pasukan itu menelusuri jalan ke arah Maros, menuju sebuah kampung bernama Batua. Menurut Westerling, persinggahan Walter Mongisidi dan Ali Malaka, pemimpin penting dalam perlawanan, berada di kampung itu. Pasukan DST dibagi menjadi 2 untuk mengepung desa. Di desa itu 35 orang dieksekusi, diantaranya 11 orang dituduh sebagai ekstremis dan 23 orangnya dianggap sebagai perampok. Tentu saja Batua bukan satu-satunya desa di mana pembantaian langsung. Pembantaian itu dilakukan dalam beberapa hari dan beberapa tahap. Di desa-desa sekitar kota Makassar seperti Batua, Bodong-Bodong, Tanjung Bunga, dan Kalungkuang. Gelombang pertama, menurut pelaku dan saksi sejarah pembantaian Westerling yang asli Makassar, yaitu Maulwi Sailan, dilakukan dari 11 hingga 16 Desember 1946 di Makassar dan sekitarnya. Gelombang kedua, tanggal 17 hingga 31 Desember tahun 1946,
di Gua Takalarjanepoto, Pulau Bangkeng, dan Binamo. 4 pada tanggal 17 Januari hingga 5 Maret 1947 di Maros, Pakajane, Sigare, Ternate, Baru, Parepare, Polewali, Mandar, Sindereng, dan Rapang. Pembantaian juga terjadi di Supa. Menurut Ajimoji, salah satu anak korban kekejaman Westerling, terdapat 208 orang terbunuh. Di Supa, rajanya juga terbunuh selama operasi pembersihan oleh Westerling. Kengerian yang dilakukan Westerling itu jelas suatu yang disengaja. Dalam banyak catatan Westerling, mengadakan pertunjukan yang sering dianggap pengadilan militer, di mana kebenaran berada di tangan Westerling. Biasanya ketika Westerling datang, semua warga dikumpulkan di tanah lapang di sebuah desa. Laki-laki dewasa dipisahkan dari anak-anak dan perempuan. Rakyat jelata atau orang yang dicurigai atau salah satu warga yang disuruh untuk memberitahu dapat atau tidaknya gerilyawan yang dicari. Jika sudah menakuti penduduk, maka ada harapan dari Westerling agar gerilyawan tidak dibantu oleh rakyat sipil. Pasukan itu bergerak tanpa istirahat lama. Setelah Makassar dan sekitarnya, mereka bergerak ke arah selatan lalu ke timur. Setelah Makassar dan sekitarnya, mereka bergerak ke selatan lalu ke timur. Setelah ke Bukuba, mereka bergerak ke utara, Sinjai. Dari Sinjai, mereka bergerak ke daerah yang lebih utara lagi. Dari Maros, bergerak ke utara. Setelah Parepare, mereka bergerak ke daerah-daerah yang kini masuk ke Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Polewai dan Mandar. Dari sana bergerak ke Sindereng dan Rapa. Dua daerah ini belakangan menjadi atau kabupaten, yaitu Sindereng dan Rapa atau Sidrap. Setelah masa-masa operasi Westerling, itu acara kekerasan dan teror dominan. Apa yang dilakukan Westerling dan pasukannya tentu 11-12 dengan Hans Christoffel dan Over Stefan Dylan beserta pasukan Morse dalam aksinya di Gayo Alas pada era kolonial. Mereka hanya beda zaman saja. Tentu saja dengan meninggalkan korban yang jumlahnya ribuan, di mana angka 40.000 jiwa puluhan tahun terngiang sebagai jumlah korban Westerling di Sulawesi Selatan. Sudah ada nama jalan 40.000 jiwa, monumen 40.000 jiwa, dan batalion 40.000 jiwa. Benar atau tidaknya angka itu? Setidaknya menjadi pengingat akan kekejaman militer atas orang biasa, belum tentu bersalah. Setidaknya menjadi pengingat akan kekejaman militer atas orang biasa yang belum tentu bersalah, tidak akan terjadi lagi.